Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Selasa, tanggal 12 Juli 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, ajarilah kami mengenal tanda-tanda bahwa Engkau menyampaikan sabdamu kepada kami. Semoga hati kami selalu terbuka untuk menerima Roh Kudus yang menjadi nafas kehidupan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan-tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus atas hidup, kesehatan, dan juga aktivitas yang sudah kita lakukan sebagai bentuk karya dan pelayanan atas cinta yang bersumber dari Tuhan. Kita mengetahui bersama, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang pada waktu zaman Yesus selalu minta tanda-tanda tetapi tidak mau melihat mujizat-mujizat karyanya. Apakah kita juga bisa mendalami hal ini? Apakah kita bisa belajar memahami tanda-tanda berdasarkan iman yang kita miliki? Sebagai orang beriman, mujizat yang patut kita syukuri adalah bahwa kita memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak memberikan tanda bagi mereka, bagi orang-orang Yahudi.
Mengapa? Karena mereka tidak percaya. Apalagi sikap mereka dengan tidak mau percaya sekaligus tidak adanya pertobatan dari mereka. Mereka meminta tanda hanya untuk membenarkan diri mereka sendiri. Mereka mencari pembenaran semata. Mereka menutup diri terhadap Yesus. Mereka menutup diri terhadap ajaran Tuhan Yesus. Mereka menutup diri terhadap mujizat yang sedang terjadi. Dan mereka tidak mau melakukan pertobatan sebagai bentuk kepercayaan akan iman yang bersumber dari Tuhan. Mereka tidak mau terbuka kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamatnya. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang beriman? Mujizat yang terbesar adalah Allah mewahyukan diri kepada kita di dalam cinta kasih yang ditanamkan di dalam nurani kita masing-masing. Mujizat yang kita alami adalah hidup itu sendiri, hidup yang bersumber dari Tuhan. Maka hendaklah kita sebagai orang yang beriman selalu terbuka kepada Tuhan Yesus yang memberikan cintanya, yang memberikan pengorbanan hidupnya, yang menunjukkan jalan salib, jalan kebenaran hidup, dan juga keselamatan bagi setiap orang supaya terbebas dari maut dan dosa. Saudara-saudari, wartakanlah dengan keikhlasan dan penuh sukacita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga kami mengimani benar Roh Kudus yang akan membimbing kami di jalan kebenaran menuju kepadamu. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.